Perkenalkan, nama saya Muhammad Robi Fidinansa, NPM 279, kelas HMTF. Di sini saya menjelaskan tentang tutorial membuka lowongan pekerjaan lewat aplikasi Odoo. Nah, yang pertama kita membuka Google Chrome, kemudian buka Odoo lewat web. Nah, tampilannya seperti ini. Terus kita tekan, kemudian muncul seperti ini. Kita login dulu. Kemudian kita mengisi data-data di sini. Nah, ini data-data yang sudah dilengkapi. Nah, kemudian di sini kan tugasnya membuka lowongan pekerjaan 4 job posisi. Kemudian kita create job position. Ada 4 pekerjaan job posisi, yaitu staf produksi, digital marketing, HR staff, finance admin. Nah, di sini akan muncul seperti ini yang sudah dibikin 4 job posisi. Seperti tanda panah, ada tombol konfigurasi. Kemudian kita tekan, akan muncul setting, kita pencet. Nah, di sini ini gunanya untuk mempublikasikan job posisinya. Kemudian kembali lagi ke kita pencet aplikasi by job position guna untuk mempublish pekerjaan tersebut. Seperti yang tanda panah ini, kita pencet akan muncul seperti ini. Nah, sudah terpublish. Setelah dilakukan publikasi terhadap lowongan pekerjaan yang telah disediakan link, dapat dilihat, dapat diambil melalui tanda panah berikut. Ketika sudah kita pencet link tersebut, akan muncul seperti ini. Guna untuk apa nih namanya? Guna untuk agar supaya tahu pelamar ini linknya ada di sini. Nah, kemudian muncul apply now. Lalu mengisi data yang telah disediakan perusahaan seperti nama, email, phone number, terus perkenalan singkat, kemudian melampirkan CV. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini jika data-data tersebut sudah dilengkapi. Balik ke data perusahaan, di mana data pelamar, admin finance tersedia 4 orang. Setelah itu, data disaring dengan memberi rating, dipindahkan ke first interview yang menjadi 3 orang. Lalu dibuat jadwal interview dengan mengklik tanda panah tersebut dan dapat dilakukan pemilihan tanggal dan jam interview seperti ini. Setelah itu data dipindahkan ke dalam second interview menjadi 22 orang dan dipilih kembali terakhir ke dalam kontak
kontrak person atau kontrak proposal. Pertanda pelamar tersebut telah diterima. Dan ini kan buat finance admin. Nah, ini yang HR staff sama langkah-langkahnya seperti yang di atas. Ada finance admin, ada HR staff, ada digital marketing, ada staff produksi. Nah, ini sudah telah diterima karyawan tersebut. Setelah itu dapat beberapa data yang diterima, yaitu HR staff, digital marketing, dan staff produksi. Maka semua lamaran sudah terdapat karyawan yang dibutuhkan. Kemudian konsep pemasaran yang saya terapkan di kantor cabang PT Bulan Sabit yaitu satu segmentasi pasar. PT Bulan Sabit melakukan klasifikasi market terlebih dahulu karena setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Klasifikasi yang bersifat heterogen menjadi satuan pasar yang bersifat homogen. Yang kedua yaitu positioning market. Pola yang spesifik agar mendapatkan konsumen yang sesuai dengan bisnis PT Bulan Sabit. Pola ini dibuat agar mendapatkan posisi kuat dalam market, yaitu segmen yang bisa menguntungkan bisnis. Hal ini dilakukan karena tidak ada perusahaan yang dapat menguasai kebutuhan pasar. Yang ketiga, market entry strategi. PT Bulan Sabit memiliki posisi yang kuat pada satu segmen, yaitu market entry strategi. Konsep strategi pemasaran ini dapat dilakukan pada saat perusahaan memasuki pada segmen tertentu. Kemudian yang kelima, internal development. PT Bulan Sabit dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan lain. Yang keenam, marketing mix strategi. Dapat melakukan strategi marketing mix, yaitu kumpulan dari banyak variabel yang digunakan perusahaan untuk dapat mempengaruhi tanggapan konsumen. Berikut variabel yang terdapat pada marketing mix yaitu produk, price, place, promotion, partisipan, proses, people, physical, and evidence. Yang ketujuh yaitu timing strategi. Jadi Bulan Sabit melakukan berbagai persiapan di bidang produksi dan menentukan waktu yang tepat untuk mendistribusikan produk ke pasar. Dengan pemilihan waktu yang tepat, dapat melakukan beberapa persiapan konsep strategi pemasaran di bidang produksi. Selain itu dapat menentukan waktu yang tepat untuk mendistribusikan produk ke pasar. Di sini siklus pembelian pada kantor cabang PT Bulan Sabit. Yang pertama, permintaan pembelian. Dilakukan dengan permintaan barang dari pihak gudang ke bagian pembelian. Yang kedua, pemesanan pembelian. Dapat dilakukan dengan menggunakan sistem pre-order sesuai dengan jumlah barang yang dipesan. Yang ketiga, pengiriman barang. Setelah barang ready, dilakukan pengiriman barang dengan menggunakan jasa pengiriman dari pihak perusahaan. Yang kelima, penerimaan barang. Setelah proses pengiriman, barang akan tiba kepada pembeli sesuai dengan pesanan. Yang keenam, faktur pembelian. Setelah barang diterima, pihak pembeli menerima faktur yang telah diterbitkan oleh pihak perusahaan sesuai rincian jumlah pesanan, nilai pajak, dan potongan pembelian. Yang ketujuh, pembayaran dalam pembelian. Tahap pembayaran dapat dilakukan secara tunai kepada PT Bulan Sabit dengan jumlah faktur yang diterima. Yang kedelapan, retur pembelian. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan pada barang yang diterima, maka dapat dilakukan retur sesuai dengan ketentuan yang ada. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.